Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru TK, siswa, dan orang tua sekalian? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi Setiawati dan Ibu Yeni Sianturi. Kami adalah dosen keperawatan anak dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang video terkait gizi pada anak sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Silakan menonton video ini. Gizi pada anak prasekolah. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal sangat didambakan oleh keluarga. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal ditunjang dengan gizi yang adekuat. Status gizi pada balita dan anak diukur berdasarkan umur, berat badan, dan tinggi badan atau panjang badan. Status gizi pada anak usia prasekolah 3-5 tahun di Jakarta menjelaskan bahwa prevalensi gizi buruk sekitar 3,7%, gizi kurang sekitar 15%, gizi baik sekitar 78%, dan gizi lebih sekitar 4% berdasarkan Riskesdas tahun 2018. Penilaian status gizi pada balita dan anak menggunakan angka yang dikonversikan ke dalam nilai standar atau berdasarkan Z-score. Pada usia prasekolah, anak mengalami tumbuh kembang yang pesat dan anak sudah bisa memilih makanan yang disukainya. Apabila ada pemilihan makanan dan pola pemberian makan yang kurang tepat, anak dapat mengalami status gizi yang kurang dan mudah terkena berbagai penyakit. Kondisi kekurangan status gizi yang kronis dapat menyebabkan stunting atau pendek. Anak stunting menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi dewasa yang kurang dalam pendidikan, kurang sehat, dan lebih rentan terhadap penyakit. Pencapaian gizi pada anak yang optimal ditunjang dengan pemahaman tentang pemilihan dan pola pemberian makan yang baik. Anak prasekolah sudah memiliki aktivitas ke sekolah dan banyak mendapatkan bimbingan dari guru di sekolah. Guru berperan dalam mentransfer berbagai ilmu termasuk tentang gizi pada anak. Guru dan orang tua bisa saling mendukung dalam upaya pencapaian gizi yang optimal pada anak. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
Keanekaragaman pangan adalah aneka ragam kelompok pangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, serta air yang beraneka ragam dalam setiap kelompok pangan. Makanan beragam adalah berbagai makanan yang dikonsumsi beragam baik antar kelompok pangan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah, maupun dalam setiap kelompok pangan. Gizi adalah bahan makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Tubuh membutuhkan keseimbangan gizi yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Makanan bergizi berguna sebagai sumber tenaga, pengatur, dan pembangun tubuh. Tubuh membutuhkan makan yang bergizi karena anak dalam masa pertumbuhan. Biasakan sarapan pagi dan makan makanan dengan gizi seimbang, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah, dan air putih yang cukup dan aman. Makanan pokok antara lain beras, kentang, singkong, ubi jalar, jagung, talas, sagu, sukun, dan lainnya. Makanan pokok tersebut merupakan sumber karbohidrat. Lauk pauk merupakan sumber protein antara lain ikan, telur, unggas, daging, susu, dan kacang-kacangan serta hasil olahannya seperti tahu dan tempe. Lauk pauk dapat mengandung protein hewani maupun protein nabati. Sayuran adalah sayuran hijau dan sayuran berwarna lainnya. Buah-buahan adalah aneka buah berwarna. Slogan gizi yang dahulu adalah 4 sehat 5 sempurna digantikan dengan slogan gizi yang baru, yaitu gizi seimbang, bangsa sehat berprestasi. Visual gizi seimbang yaitu berupa tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang merupakan gambaran dan penjelasan sederhana tentang panduan porsi atau ukuran makan dan minum serta aktivitas fisik sehari-hari, termasuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan serta memantau berat badan. Ada 4 lapis berurutan dari bawah ke atas dan semakin kecil. 4 lapis artinya gizi seimbang didasarkan pada 4 pilar, yaitu konsumsi beraneka ragam makanan, aktivitas fisik, kebersihan diri, dan pemantauan berat badan untuk mempertahankan berat badan normal. Semakin ke atas, ukuran tumpeng semakin kecil. Kebutuhan gula, garam, dan lemak dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Visual gizi seimbang berupa piring makanku, sajian sekali makan, berisi tentang anjuran makan yang perlu dikonsumsi yang terdiri dari makanan pokok sepertiga piring, sayuran sepertiga piring, lauk pauk dan buah sepertiga piring, minum air putih sesuai kebutuhan, dan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar, merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara gizi yang keluar
dan zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. 4 pilar tersebut adalah mengkonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Konsumsi energi yang cukup menjamin seorang anak untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Kebutuhan energi dipergunakan untuk metabolisme basal, kecepatan pertumbuhan, dan aktivitas. Energi untuk metabolisme basal bervariasi sesuai jumlah dan komposisi jaringan yang aktif secara metabolik, umur, dan jenis kelamin. Seorang anak dengan aktivitas fisik yang tinggi membutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas yang ringan. Karbohidrat sebagai sumber energi utama atau zat tenaga berperan dalam metabolisme tubuh, membantu proses pencernaan makanan. Contoh sumber karbohidrat adalah kentang, biji-bijian, ubi, roti, jagung, beras, sagu, dan lainnya. Protein. Kebutuhan protein anak untuk pemeliharaan jaringan, perubahan komposisi tubuh, dan pembentukan jaringan baru. Apabila asupan energi kurang, maka asupan protein digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan laju pertumbuhan dan penurunan massa otot tubuh. Contoh sumber protein adalah telur, ayam, gandum, keju, susu, daging, ikan, dan udang. Lemak, konsumsi lemak yang cukup sangat diperlukan. Lemak berfungsi sebagai sumber energi yang dapat menghasilkan energi sampai 2 kali lebih cepat dibandingkan sumber energi dari karbohidrat. Kelebihan konsumsi lemak akan disimpan dalam jaringan adiposa sebagai sumber energi potensial. Contoh sumber lemak yaitu minyak zaitun, biji-bijian, kacang-kacangan, dan alpukat. Vitamin dan mineral merupakan zat gizi yang mikro dibutuhkan. Konsumsi vitamin dan mineral penting untuk tumbuh kembang anak. Vitamin diperlukan untuk mengatur metabolisme tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Mineral yang penting untuk anak pada masa pertumbuhan antara lain kalsium, besi, dan zinc. Ini contoh anjuran jumlah porsi makanan menurut kecukupan energi pada anak usia prasekolah atau sekitar 1.600 kilokalori. Status gizi pada anak dapat diketahui berdasarkan umur, berat badan, tinggi badan, atau panjang badan. Setelah itu dapat ditentukan status gizi yang terdiri dari status gizi kurang, status gizi normal, dan status gizi lebih. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi antara lain pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, jumlah anak, pengetahuan orang tua, pola asuh orang tua, dan kondisi sosial ekonomi orang tua. Pola pemberian nutrisi yang baik meliputi makan pagi, makan siang, dan makan sore, serta 2 kali makanan selingan, serta minum susu.
Makanan yang kita makan dianjurkan merupakan makanan yang beragam. Setiap kali makan terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan air. Porsi makan dalam piring dibagi 3 bagian, yaitu sepertiga untuk makanan pokok, sepertiga untuk sayuran, dan sepertiga terdiri dari lauk pauk dan buah-buahan. Angka kecukupan gizi anak usia 4-6 tahun meliputi protein 35 gram, lemak 62 gram, karbohidrat 220 gram dengan energinya sekitar 1600 kilokalori. Pemberian makan pada anak usia 1 tahun dikenalkan sesuai makanan orang dewasa. Pemberian makanan manis dapat mengurangi nafsu makan anak. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai dengan jam 9 pagi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita beraktivitas dengan aktif. Sarapan terbaik dilakukan pada pukul 6 atau sebelum jam 7 pagi. Sarapan terbukti dapat meningkatkan konsentrasi belajar, memberikan energi pada otak bagi anak, sehingga dapat menerima pelajaran dengan lebih baik. Tidak sarapan dapat berdampak buruk bagi proses belajar di sekolah, menurunkan aktivitas fisik anak, menyebabkan kegemukan pada remaja, dan meningkatkan risiko jajan yang tidak sehat. Berdasarkan laporan dalam Purnawasari tahun 2018, secara umum pencemaran mikrobiologi banyak ditemukan pada jajanan anak sekolah, antara lain produk es, minuman berwarna, dan sirup karena rendahnya praktek higienis dan sanitasinya. Air putih sangat diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, keseimbangan air dalam tubuh kita perlu perhatian dengan cara mengatur jumlah masukan dan jumlah keluaran air yang seimbang. Kebutuhan cairan anak usia 1-3 tahun sekitar 1.200 ml atau 5 gelas per hari. Kebutuhan cairan anak usia 4-6 tahun sekitar 1.500 ml atau 6 gelas per hari. Pemberian makanan yang salah antara lain makan tidak terjadwal, makan terlalu lama waktunya, memberi makan sambil bermain, tidak pernah mengenalkan makanan padat, penolakan pengenalan makanan padat, memaksa anak makan dengan porsi tertentu sesuai keinginan orang tua, pemberian makan anak tidak sesuai dengan tahapan usia. Ciri-ciri anak yang sehat: berat badan anak sesuai garis pertumbuhan, mengikuti pita hijau di KMS atau naik ke pita warna atasnya. Anak bertambah tinggi, kemampuan bertambah sesuai umur, anak jarang sakit. Tumbuh kembang anak yang tidak sesuai apabila berat badan tidak naik atau berat badan turun atau berat badan naik secara berlebihan. Tinggi anak tidak sesuai umurnya, perkembangan anak tidak sesuai umurnya. Pesan utama tentang pemenuhan gizi adalah biasakan makan bersama keluarga. Pemenuhan gizi dengan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, serta kudapan atau makanan selingan 2 kali sehari antara pagi dan siang, serta antara makan siang dan malam dengan menu gizi seimbang.
Biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Perbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Biasakan membawa bekal makanan dan air putih yang cukup dari rumah. Batasi makan makanan cepat saji, jajanan selingan yang manis dan berlemak. Batasi konsumsi gula maksimal 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, lemak 5 sendok makan per hari. Biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Hindari merokok dan hindari minum beralkohol. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Pesan utama saat jajan, pilihlah makanan yang terbungkus atau disimpan di tempat yang tertutup sehingga bebas dari debu, lalat, kecoa, tikus dan lainnya yang menyebabkan penyakit diare, tifoid dan hepatitis. Pilihlah makanan yang tidak mengandung pengawet, pewarna, penyedap, pemanis buatan dan pengenyal agar terhindar dari bahaya keracunan bahan-bahan kimia. Untuk anak usia 3-4 tahun, anak diharapkan mampu berdiri 1 kaki selama 2 detik, melompat dengan kedua kaki diangkat, mengayuh sepeda roda 3, mampu menggambar garis lurus, mampu menumpuk 8 buah kubus, dapat mengenal 2-4 warna, menyebutkan namanya, umur dan tempat saat ini, mengerti arti kata di atas, di bawah, dan di depan, mendengarkan cerita, mampu mencuci dan mengeringkan tangan sendiri, serta mengenakan celana panjang dan kemeja baju. Untuk anak usia 4-5 tahun, sudah mampu berdiri 1 kaki dengan hitungan 6 detik, melompat dengan 1 kaki, menari, menggambar tanda silang, menggambar lingkaran, menggambar orang dengan 3 bagian tubuh, mengancing baju atau pakaian boneka, menyebut nama lengkapnya tanpa dibantu, senang menyebut kata-kata baru, senang bertanya tentang sesuatu, menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar, bicara mudah dimengerti, bisa membandingkan atau membedakan sesuatu dari ukuran dan bentuknya, mampu menyebut angka dan menghitung jari, menyebut nama-nama hari, berpakaian sendiri tanpa dibantu, bereaksi tenang dan tidak rewel ketika ditinggal oleh ibunya. Untuk anak usia 5-6 tahun mampu berjalan lurus, berdiri dengan 1 kaki selama 11 detik, menggambar 6 bagian tubuh, menggambar orang dengan lengkap, menangkap bola kecil dengan kedua tangan, menggambar segi 4, mengerti arti kata lawan kata, mengerti pembicaraan yang menggunakan 7 kata atau lebih, mampu menjawab pertanyaan tentang benda terbuat dari apa dan kegunaannya, mampu mengenal angka, bisa menghitung angka 5-10, mengenal warna-warni, mengikuti aturan permainan dan berpakaian sendiri tanpa dibantu. Pola asuh anak yang baik. Lakukan pola asuh sesuai kondisi anak dengan penuh kasih sayang. Berikan contoh yang baik dan terapkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ajarkan perbedaan baik dan buruk, perilaku sopan dan santun, saling menghargai dan menyayangi. Luangkan waktu bersama anak, misalnya bermain,
bercerita, dan lain-lain. Perhatikan dan dengarkan pendapat anak dan bantu anak mengatasi masalah. Melatih dan mengenal kelebihan dan kekurangan anak dan tidak membagikan dengan yang lain. Ajarkan anak disiplin, mandiri dan percaya diri sesuai kemampuan anak. Berikan pujian atau penghargaan jika berhasil melakukan hal yang baik. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Lindungi anak dari pengaruh negatif media. Pola hidup sehat, makan dengan pola makan sehat dan perbanyak asupan sayuran setiap harinya. Minum cukup air putih dan berhenti minuman yang manis. Makan protein alami yang sehat, terutama ikan yang kaya dengan lemak sehat. Makan camilan sehat secukupnya. Makan teratur dengan komposisi seimbang dan porsi sehat. Banyak bergerak dan tidak hanya duduk atau melakukan kegiatan yang membuat anak kurang gerak seperti menonton TV, bermain HP, bermain komputer, dan lain-lain. Berolahraga secara teratur, mendapat cukup sinar matahari pagi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang, tidur teratur dan cukup tidur, menjaga kebersihan diri sendiri dengan wajar, bermain di luar ruangan, bantu anak menyelesaikan masalah-masalah emosionalnya dengan cara yang benar. Cara mengajarkan pola makan hidup sehat. Tidak ada anak yang terlahir sudah bisa dan terbiasa makan dan hidup sehat. Kemampuan ini harus kita ajarkan dan biasakan sejak anak masih kecil. Mengajar anak makan dan hidup sehat tidak bisa dilakukan dengan cepat. Mengajar anak makan dan hidup sehat adalah tanggung jawab orang tua, bukan orang lain. Demikian terkait dengan gizi pada anak usia prasekolah. Semoga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari.